وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Karaman untuk mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Segenap pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis yang akan kita baca hari ini adalah hadis yang ke-23, mengangkat tema hati yang kaya dan hati yang miskin. Seperti apakah hati yang kaya dan seperti apakah hati yang miskin? Mari kita lihat hadis yang dibawakan oleh penulis. An Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr ibnu Taghlib. Amr ibnu Taghlib, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin faqasamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat harta rampasan perang. Di dalam sebuah riwayat disebutkan utiya bimalin minal bahrain, bahwa harta rampasan perang itu datang dari negeri Bahrain. Kemudian Nabi SAW pun membagi harta tersebut. Fa'a'ta rijalan wa taraka rijalan. Ternyata Nabi SAW memberikan harta rampasan perang tersebut kepada sebagian sahabatnya, dan sebagian yang lain tidak diberi. Jadi ada yang diberi dan ada yang tidak diberi. Fabalaghahu anna alladhina taraka atabu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah proses pembagian itu mendapatkan berita bahwa ada orang-orang yang tidak mendapatkan bagian, tidak dikasih sama Nabi SAW. Mereka merasa keberatan. Mereka merasa keberatan atau protes dalam tanda kutip. Jadi ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih. Yang nggak dikasih protes dalam tanda kutip. Fahamidallaha thumma asna alaihi thumma qal. Maka kemudian Nabi SAW pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, fawallahi inni la'u'ti ar-rajula wa ada'u ar-rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti. Setelah Nabi SAW memuji Allah, kemudian Nabi SAW bersabda, amma ba'du, demi Allah, aku memberi seseorang harta
dan aku tidak memberi orang yang lain harta. Padahal yang tidak aku beri lebih aku cintai daripada yang aku beri. Saya ulangi ya, demi Allah kata Nabi SAW, aku memberi si A harta dan si B tidak aku beri. Padahal si B lebih aku cintai daripada si A. Jadi justru malah yang gak dikasih lebih dicintai daripada yang dikasih. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala'. Justru aku itu memberi orang-orang yang aku ketahui bahwa hatinya itu terdapat perasaan tamak terhadap harta. Hatinya itu ndak tahanan, dan ndak sabaran kalau nggak dikasih. Jadi orang-orang yang dikasih oleh Nabi SAW, kenapa dikasih? Karena Nabi tahu orangnya ini tamak. Orangnya ini kepenginan. Orangnya ini rakus. Makanya sama Nabi SAW dikasih. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Adapun orang-orang yang tidak aku kasih, aku tahu bahwa hati mereka adalah hati yang kaya, yang dipenuhi dengan kebaikan, sehingga mereka tidak mengharapkan pembagian tersebut. Fihim Amr bin Taghlib, dan di antara orang yang aku yakini hatinya dipenuhi dengan kekayaan adalah Amr bin Taghlib. Faqala Amrun, maka Amr begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ia berkata, fawallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Demi Allah, dibandingkan aku dikasih onta merah yang begitu mahal, aku lebih suka untuk mendengar pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Oke. Ini adalah hadis yang akan kita pelajari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita baca kalimat per kalimat, saya akan jelaskan secara ringkas dan mungkin akan menjawab sesuatu yang muncul di dalam benak kita. Jadi Nabi SAW secara ringkas dapat harta rampasan perang. Kemudian oleh beliau dibagi. Dan ternyata ada sahabat yang dapat dan ada sahabat yang tidak dapat. Ada sahabat yang dapat dan ada sahabat yang tidak dapat. Sebagian sahabat yang nggak dapat protes. Kenapa kok saya nggak dapat? Maka Nabi SAW jelaskan bahwa yang dapat itu adalah orang-orang yang hatinya masih lemah. Sedangkan orang yang tidak dapat itu adalah orang-orang yang hatinya kuat, keimanannya kuat. Ya. Dan di antara yang keimanannya kuat inilah Amr bin Taghlib. Oke. Pertanyaannya adalah, sebelum kita jelaskan, kalau memang yang nggak dikasih oleh Nabi SAW adalah orang yang imannya kuat, kenapa mereka protes? Paham ini pertanyaannya? Jadi yang dapat sama yang nggak dapat. Yang dikasih harta karena imannya lemah. Sedangkan yang nggak dikasih harta sama Nabi karena imannya kuat. Karena imannya kuat. Pertanyaannya, kalau memang mereka imannya kuat, kenapa mereka protes? Ini adalah pertanyaannya. Jawabannya, protesnya sebagian dari mereka, nggak semuanya,
itu bukan karena lemahnya iman, tapi karena respon sesaat. Ya, respon sesaat dari orang yang tidak tahu kenapa saya nggak dikasih. Ya, jadi respon sesaat, ya, dari seseorang yang tidak tahu hikmah, kenapa saya nggak dikasih? Apalagi dia melihat orang-orang pada dikasih, kenapa saya nggak dikasih? Jadi protesnya mereka itu bukan karena lemahnya iman, tapi karena sesuatu yang sifatnya fitrah. Kan sangat wajar ketika ada orang semesti dikasih, kok kita nggak dikasih? Kenapa saya nggak dikasih? Gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya manusiawi. Makanya buktinya mereka itu bukan karena lemah iman. Buktinya setelah mereka mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW, mereka tidak protes lagi. Bahkan mereka merasa senang, bahkan mereka merasa bangga. Sebagaimana yang dituturkan oleh Amr bin Taghlib tadi. Jadi daripada saya dikasih onta merah, mendingan saya mendengar persaksian dari Nabi SAW bahwa Amr termasuk orang yang imannya kuat. Yeah. Ini adalah penjelasan singkat sebelum kita melanjutkan kepada keterangan kalimat per kalimat. Mari kita baca kalimat per kalimat. Jadi Rasulullah SAW itu beliau seringkali mendapatkan harta rampasan perang. Ya. Dan beliau akan membagi harta tersebut sesuai dengan perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali itu Nabi SAW ternyata tidak membagi rata. Ada sebagian yang dikasih dan ada sebagian yang tidak dikasih. Setelah ada yang protes dalam tanda kutip, maka Nabi SAW pun memberikan sebuah penjelasan. Jadi ternyata pertanyaan itu akan membuka banyak ilmu. Maka ketika kita tidak tahu, jangan dipendem. Jangan dipendem. Akan tetapi sampaikan ketidaktahuan kita kepada orang yang kita yakini dia bisa memberikan penjelasan. Makanya Rasulullah SAW ketika muncul kesalahpahaman atas ketidaktahuan terhadap sebuah hikmah dari keputusan yang beliau keluarkan, Nabi SAW pun menjelaskan. Akhirnya keluarlah ilmu. Jadi ketika kita tidak tahu tentang sebuah masalah, jangan dipendam. Jangan dipendam. Tapi bertanyalah, kenapa ada keputusan seperti ini? Dan ketika kita bertanya, bertanyalah posisi orang yang pengen tahu. Jangan bertanya seperti orang yang ngeyel. Yeah. Jangan bertanya seperti orang yang ngeyel. Orang yang ngeyel itu bagaimana? Orang yang ngeyel itu adalah ketika bertanya dijelaskan membantah, dijelaskan lagi membantah. Jadi ketika dijelaskan dia itu bukan bersiap untuk menerima penjelasan, tapi dia bersiap untuk memberikan bantahan. Ini pertanyaan orang yang ngeyel. Jangan seperti itu. Apalagi ketika kita bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Jadi kalau kita konsultasi kepada ahli ilmu, itu dengerin. Jadi jangan kebanyakan ngomong. Ini sering kejadian ini. Ya. Jadi antara ustadz dengan jamaah yang mau konsultasi lebih banyak yang ngomong jamaah yang mau konsultasi. Jadi ustadznya baru ngomong sebentar, ini ngomong lagi jamaahnya. Jadi kurang bijak seperti itu. Jadi jelaskan secara ringkas, nanti masalahnya apa, nanti ustadz akan memberikan jawaban. Oke. Maka setelah sampai berita kepada Nabi SAW tentang adanya perasaan tidak enak dari orang-orang yang tidak dapat tadi, Nabi SAW pun menjelaskan duduk permasalahan yang barusan terjadi. Fawallahi inni la'u'ti rajula wa ada'u rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Kata Nabi SAW, demi Allah, ada orang yang saya kasih dan ada orang yang tidak saya kasih. Padahal yang tidak saya kasih lebih aku cintai daripada yang saya kasih.
Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa adil itu tidak mesti sama rata. Adil itu tidak mesti sama rata. Nabi SAW ketika membagikan harta rampasan perang itu tidak dibagi secara rata. Bahkan ada yang tidak dikasih sama Nabi SAW. Adakah yang berani mengatakan bahwa Nabi SAW tidak adil? Tidak ada. Orang yang beriman yakin, hakul yakin bahwa Nabi SAW adalah sosok yang adil. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika membagi itu berdasarkan wahyu, berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW ketika berbicara itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi Nabi SAW berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada yang di antara kita yang berani menuduh Nabi SAW tidak adil. Dan ternyata Nabi SAW ketika membagi itu nggak semuanya dikasih. Kenapa? Karena memang ada maslahat di balik keputusan Nabi SAW untuk membagi sebagian orang dan tidak memberi sebagian yang lain. Yang namanya adil itu adalah memberikan sesuatu, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Orang ini dikasih karena pasnya dikasih. Orang itu nggak perlu dikasih karena pasnya nggak usah dikasih. Jadi ini adalah pelajaran penting. Yang pertama, bahwa adil itu tidak mesti sama rata. Pelajaran yang kedua, bahwa memberi itu tidak selalu tanda cinta. Bahwa memberi itu tidak selalu tanda cinta. Apa? Dari mana kita ambil? Dari sabda Nabi SAW. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Orang yang tidak aku kasih lebih aku cintai daripada orang yang aku kasih. Orang yang tidak aku kasih, yang tidak aku beri, lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Berarti orang yang dikasih sama Nabi SAW tidak lebih dicintai oleh Nabi SAW dibandingkan orang yang tidak diberi. Coba perhatikan. Ada seorang sahabat Nabi SAW di dalam Sahih Muslim. Namanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Pernah dikasih oleh Nabi SAW onta. 100. Berarti totalnya berapa? 300 ekor onta. Bayangkan 300 ekor onta. Kalau onta, misal nih, disamakan dengan sapi. Kalau sapi itu 30 juta. Berarti 300 ekor onta itu kan sekitar 9 M. Safwan bin Umayyah. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW pernah memberi Abu Bakar As-Siddiq onta sebanyak itu? Jawabannya, tidak. Nabi SAW kasih Safwan bin Umayyah 300 ekor onta. Dan Nabi SAW tidak pernah memberi Abu Bakar harta sebanyak itu. Ketika Rasulullah SAW ditanya, Man ahabbun nasi ilaik minar rijal. Wahai Rasul, siapakah laki-laki yang paling engkau cintai? Apa kata Nabi SAW? Abu Bakar. Bukan Safwan. Yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Bukan Safwan bin Umayyah yang dikasih 300 ekor onta. Tapi Abu Bakar As-Siddiq yang gak pernah dikasih oleh Nabi SAW 300 ekor onta. Contoh yang lain.
Nabi SAW pernah ngasih seorang Arab Badui kambing 1 lembah. Coba bayangin, gunung-gunung ada lembah. Di lembah ini ada kambing full. Itu kira-kira berapa ratus ekor coba. Satu orang dikasih oleh Nabi SAW sekian ratus ekor domba. Pertanyaannya, apakah Umar ibnul Khattab pernah dikasih oleh Nabi SAW kambing 1 lembah? Jawabannya nggak pernah. Pertanyaannya, siapa yang lebih dicintai oleh Nabi SAW? Si Badui tadi atau Umar? Jawabannya Umar. Umar yang lebih dicintai oleh Nabi SAW dibandingkan si Arab Badui tadi. Maka pelajaran yang kedua, bahwa memberi tidak selalu tanda cinta. Memberi tidak selalu tanda cinta. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mereka bukan dikasih, tapi mereka ngasih. Abu Bakar bukan dikasih oleh Nabi SAW, tapi Abu Bakar ngasih untuk Nabi SAW, untuk Islam. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bukan dikasih oleh Nabi SAW, tapi beliau ngasih untuk perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kok Abu Bakar dan Umar lebih dicintai oleh Nabi SAW, karena perjuangan mereka. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, tidak ada harta seseorang yang lebih bermanfaat untuk perjuangan dakwah melebihi hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa awal dakwah beliau dalam kondisi kekurangan, siapa yang paling berjasa untuk mengorbankan hartanya? Antara lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di perintisan awal yang banyak berkorban dengan hartanya, memerdekakan ada sekitar 70 budak yang disiksa. Di antaranya adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Siapa yang mengeluarkan harta sedemikian banyak untuk melindungi para sahabat yang tertindas, para budak yang disiksa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang melindungi, yang menginfakkan hartanya untuk hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, untuk membiayai sahabat-sahabat yang kekurangan? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Tanda cinta itu tidak diwujudkan dengan harta. Maka jangan kita tertipu bahwa saat kita dikasih harta, itu tandanya kita ini sedang disayang. Belum tentu. Makanya apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dunia kepada siapapun. Orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Jadi pengen tahu kita dicintai sama Allah atau tidak, bukan dengan melihat seberapa kaya kita, tapi lihatlah seberapa tinggi keimanan kita. Jadi kalau kita termasuk orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rajin qiyamul lail, rajin baca Al-Quran, rajin birrul walidain,
baik kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, jarang berbuat maksiat, tidak menggunakan sarana teknologi untuk hal-hal yang negatif, itu tandanya kita dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin harta kita biasa-biasa aja. Tapi kalau seandainya kita dikasih harta sebanyak apapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata sholatnya masih bolong-bolong, tapi ternyata ngajinya masih jarang-jarang, tapi ternyata lebih sering berbuat maksiat daripada berbuat ketaatan kepada Allah. Suka telat subuhan. Baca Quran mungkin bisa khatamnya setahun sekali, ya. Hanya di bulan Ramadan saja. Selain itu udah lupa Qurannya entah ditaruh di mana. Sekaya apapun kita, maka bisa jadi kondisi keimanan kita menunjukkan bahwa kita belum mendapatkan cinta yang maksimal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tertipu dengan pemberian, karena itu belum pemberian harta, karena itu belum tentu tanda cinta Allah kepada kita atau cinta seseorang kepada kita. Mari kita lanjutkan. Kata Nabi SAW, walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala'. Akan tetapi kata Nabi SAW, orang-orang yang aku kasih harta banyak itu adalah karena aku tahu bahwa hati orang tersebut tamak. Hati orang itu dipenuhi dengan perasaan keinginan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Dan kalau sampai orang ini gak dikasih harta, bisa jadi dia akan murtad. Saking lemahnya keimanan yang ada di dalam hatinya. Jadi Nabi SAW ngasih orang itu karena Nabi kasihan. Karena Nabi SAW prihatin. Dan ini ditegaskan di dalam riwayat yang lain. Inni la'u'ti rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu makhafata an yakubbahu Allahu finnar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ada orang-orang yang sengaja aku kasih harta, aku kasih. Karena aku khawatir seandainya orang ini tidak aku kasih, bisa-bisa dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena dia murtad dari Islam. Jadi Nabi SAW belum tentu ngasih seseorang itu karena Nabi cinta. Tapi justru karena Nabi SAW tahu ini orang, kalau dibiarin aja, bisa-bisa orang ini murtad, gak dikasih sama Nabi SAW. Seperti kisahnya sebagian sahabat yang tadi saya sebutkan, Sofwan bin Umayyah. Itu kenapa ceritanya bisa dikasih 300 ekor onta? Itu karena Nabi SAW pengen dia masuk Islam. Dikasih 100 gak mau masuk Islam. Dikasih 200 gak mau masuk Islam. Dikasih 300 baru masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu masih awalnya karena harta. Kalau nggak dikasih nggak masuk Islam. Nah sekarang Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam karena apa? Harta? Enggak. Karena keyakinan. Makanya Abu Bakar itu punya julukan As-Siddiq. Seorang yang sangat percaya, seorang yang sangat yakin. Ya. Coba sekarang saya tanya, si A sama si B, si A masuk Islam karena duit, si B masuk Islam karena keyakinan dan ketulusan. Mana yang lebih utama dan istimewa? Pasti si B. Yang masuk Islam karena ketulusan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi Nabi SAW ketika memberi seseorang harta, itu bukan karena orang itu adalah sosok yang luar biasa, sangat dicintai sama Nabi SAW, keimanannya tinggi, makanya dikasih. Bukan. Justru karena Nabi SAW tahu orang ini tamak,
Orang ini imannya masih lemah. Perlu dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Ya, supaya bertahan di dalam keislamannya. Maka Nabi SAW kasih. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harta oleh Nabi SAW itu digunakan untuk dakwah. Untuk menjaga keimanan para sahabatnya. Buat Nabi SAW harta sebesar itu 9M. Ya. Untuk memasukkan satu orang ya ke dalam agama Islam itu sedikit. Jadi harta 9M untuk memasukkan satu orang ke dalam agama Islam itu sedikit sekali. Makanya Nabi keluarkan kambing satu lembah. Ya, kambing satu lembah diberikan oleh Nabi SAW untuk mengajak satu orang masuk Islam. Itu buat Nabi SAW sedikit. Maka jangan pelit kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir mungkin di antara kita itu belum pernah ada yang sampai infak 9M ya untuk memasukkan satu orang ke dalam agama Islam. Ya. Udahlah, jangan pelit. Harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma harta itu akan kita tunggangi, atau harta itu akan menunggangi kita. Ya. Jadi kemungkinannya adalah kita akan menyetir harta, atau kita disetir oleh harta. Kemungkinannya antara kita mengatur harta, atau kita diatur oleh harta. Indikatornya apa kalau kita sudah berhasil mengatur harta? Indikatornya ketika harta itu ada di tangan kita, maka kita tidak akan didikte oleh harta itu. Justru kita akan menggunakan harta itu untuk jalan-jalan yang diridhai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk infak, untuk zakat, untuk sedekah, untuk kurban, untuk haji, untuk umrah, untuk membantu anak yatim, untuk membantu janda-janda miskin. Ya, untuk membantu masjid, membantu pesantren, untuk membantu fasilitas umum buat masyarakat. Itu artinya harta di bawah tangan kita, kita yang ngatur. Tapi kalau harta itu di tangan kita, kemudian kita mau sedekahkan, mau kita infakkan, kemudian muncul perasaan di dalam hati, wah nanti berkurang, wah sayang, wah eman-eman. Akhirnya nggak jadi untuk menginfakkan harta itu tandanya kita disetir oleh harta kita. Tandanya kita ditunggangi oleh harta kita. Tandanya kita diatur dan didikte oleh harta tersebut. Nabi SAW bukan tipe manusia yang seperti itu. Nabi SAW punya harta, dan harta itu beliau gunakan untuk kepentingan agama. Salah satunya untuk dakwah. Kalimat yang terakhir, Nabi SAW bersabda, wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan ada sebagian orang, tidak aku beri harta, karena aku tahu orang ini punya hati yang kaya. Dan hatinya dipenuhi dengan keimanan dan kebaikan. Inilah hati yang kaya. Kalau tadi hati yang miskin, hati yang tamak, hati yang tidak sabaran, hati yang kepenginan, itu hati yang miskin. Ini adalah hati yang kaya. Siapakah orang yang memiliki kekayaan hati? Orang yang merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ngeluh kepada manusia. Orang yang selalu mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara mereka adalah golongan Ansor. Golongan Ansor. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa pada suatu hari Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang
dari Hawazin, dari sebuah wilayah atau dari suatu kaum Hawazin. Maka kemudian Nabi SAW memberi beberapa pembesar-pembesar Quraisy. Satu orang dikasih 100 ekor onta. Orang yang lain 100 ekor onta. Orang lain 100 ekor onta. Dan ternyata orang-orang Ansor nggak dikasih sama Nabi SAW. Orang-orang Ansor nggak dikasih sama Nabi SAW. Jadi ini kejadian di Madinah tentunya. Jadi golongan muhajirin mereka hijrah ke Madinah. Golongan muhajirin hijrah ke Madinah. Golongan Ansor ada di Madinah. Nah, di antara golongan muhajirin ini ada pembesar-pembesar Quraisy yang mereka belum lama masuk Islam, masih mu'allaf, ya, masih imannya masih lemah. Sama Nabi SAW dikasih satu orang 100, satu orang 100, satu orang 100. Sedangkan orang-orang Ansar nggak dikasih sama Nabi SAW. Maka ternyata ada di antara golongan Ansar itu yang berkata, Yaghfirullahu li Rasulillah SAW, yu'ti Quraisyan wa yada'una. Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy dikasih, sedangkan kami nggak dikasih. Begitu berita itu sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengumpulkan seluruh Ansar. Dan tidak ada yang hadir di pertemuan itu kecuali orang Ansar. Jadi betul-betul disortir. Yang hadir saat itu hanya orang-orang Ansar saja. Selain Ansar tidak hadir. Maka kemudian Nabi SAW setelah mereka ngumpul, Nabi bertanya, aku mendengar berita tentang sebuah ucapan yang kalian ucapkan. Faqala lahu fuqaha'uhum. Maka sahabat-sahabat Ansar yang senior, yang imannya sudah kuat, maka mereka berkata, ya Rasulullah, orang-orang yang bijak dari golongan Ansar tidak mengucapkan kalimat apapun. Adapun ucapan yang sampai ke telingamu itu diucapkan oleh orang-orang yang masih muda-muda di antara kami. Orang-orang yang ya masih junior. Dan mereka mengucapkan kalimat yang sudah engkau dengar wahai Rasul. Maka kemudian setelah mendengar konfirmasi yang disampaikan oleh kaum Ansar tersebut, Nabi SAW bersabda, Inni u'ti rijalan hadithun ahduhum bi kufri. Aku itu memberi harta kepada orang-orang yang belum lama masuk Islam, masih mu'alaf. Jadi yang aku kasih 100 ekor onta, 100 ekor onta. Itulah orang-orang yang imannya masih lemah. Mereka belum lama masuk Islam. Ama tardawna an yadhhab an-nasu bil amwali wa tarji'u ila rihalikum bi Rasulillah SAW. Apakah kalian tidak mau orang-orang itu pergi membawa harta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah SAW? Lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan ini. Apakah kalian tidak rela orang-orang itu mereka pulang ke rumahnya masing-masing membawa harta, sedangkan kalian pulang ke tempat tinggal kalian dengan membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba saya tanya, harta sama Rasul SAW, onta sama Rasul, lebih mulia mana? Ya pasti lebih mulia Rasul SAW. Fawallahi ma tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bih. Demi Allah, pulangnya kalian membawa Rasulullah SAW jauh lebih istimewa dibandingkan pulangnya mereka membawa harta, sebanyak apapun harta tersebut. Qalu bala ya Rasulullah qad radina. Maka saat itu
Orang-orang Ansor pun serempak mengatakan, iya wahai Rasul, kami telah ridho dengan apa yang engkau sampaikan. Bahwa walaupun kami tidak dikasih harta, kami ridho. Karena kami yakin bahwa apa yang kami dapatkan jauh lebih istimewa dibandingkan yang mereka dapatkan. Ini adalah hadis yang ke-23 yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Dan kaitan dan kita semoga apa yang disampaikan pada kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Maka beranjak yang ada sesi tanya jawab kepada orang diri bisa memberikan pertanyaan seperti itu ranking secara langsung atau melalui bawah kita. Dan tampaknya belum ada satu pertanyaan yang kami bacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita diperintah kita beri hadiah, maka anak yang lain diberi hadiah dengan nilai yang sama. Jika tidak, kita dinilai berbuat tidak adil pada anak kita. Tentunya ini kasus yang tidak sama dengan apa yang kita bahas tadi. Ketika seorang tua memberikan hadiah ya kepada anak-anaknya, tentu seharusnya dia berlaku adil. Ya, tentu seharusnya dia berlaku adil kepada anak-anaknya. Ketika ada yang dikasih, seharusnya yang lainnya pun juga dikasih. Pernah ada sebuah hadis kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ada seorang sahabat yang mendapatkan pemberian ya dari orang tuanya, akan tetapi saudaranya yang lain nggak mendapatkan pemberian tersebut. Maka Nabi SAW pun menegur orang tua dari sahabat tadi. Kata Rasul SAW, bukankah engkau suka seandainya semua anakmu ini berbakti kepadamu? Dia misalnya dia punya 5 anak. Dia punya 5 anak misal. Ya. Bukankah engkau suka 5-5-nya itu berbakti kepadamu? Bukankah engkau nggak suka kalau yang berbakti cuma 1 orang saja? Kalau memang engkau suka 5-5-nya berbakti kepadamu, kenapa nggak 5-5-nya kamu kasih? Kenapa enggak? Kok cuma 1 orang yang kamu kasih saja? Kok cuma 1 orang saja yang kamu kasih, sedangkan 4 orang yang lainnya nggak kamu kasih? Bukankah engkau pengen 5-5-nya berbakti kepadamu? Jadi, untuk hadiah, ini harus berbuat adil kepada anak-anak. Tapi bukan berarti adil itu sama. Ya, dikasih tapi belum tentu sama. Misal nih ya, anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya tentunya ketika dikasih baju ya mesti harus sama lah. Masa anak laki-laki bajunya sama kayak anak perempuan? Atau ada yang sudah kuliah, ada yang masih TK. Masa yang kuliah dikasih bajunya sama kayak anak TK? Ya enggak. Yang satunya ukuran dewasa, yang satunya ukuran anak-anak. Tapi ketika semuanya sudah dewasa, lalu anak pertama dikasih rumah, ya sebaiknya anak yang kedua, ketiga pun juga dikasih rumah. Atau dikasih sesuatu yang nominalnya kira-kira sepadan dengan rumah tersebut. Jadi intinya kalau hadiah kepada anak-anak kita yang mereka berada di bawah tanggung jawab kita, maka kita harus berlaku
adil kepada mereka. Yang satu dikasih, yang lain juga dikasih. Jadi ini berbicara tentang orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Ya, kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak kita. Atau misalnya seorang suami punya istri lebih dari satu. Nah, istri-istri yang ada di bawah tanggung jawab dia itu adalah wajib bagi dia untuk menafkahinya. Jadi tidak boleh kemudian dengan alasan hadis tadi, lalu ada seorang suami yang memberi istri pertama tidak memberi istri yang kedua. Dengan dalih istri yang kedua lebih dicintai daripada istri yang pertama. Gak boleh seperti itu. Ini lagi ngomongin tentang kewajiban seorang suami kepada istri-istrinya. Ya, urusan cinta itu urusan hati, tapi memberikan nafkah itu hukumnya wajib. Jadi harus hadis yang tadi kita baca harus dibaca secara atau dipahami secara proporsional. Ya. Kita berikan kesempatan pada pendiri pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana? Apakah kita harus selesaikan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa, kita akhiri. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Silakan. Bismillah. Bagaimana Ustaz kita tetap sampai? Bagaimana agar hati kita tetap merasa kaya? Salah satu caranya adalah dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk. Bahwa rizki yang kita dapatkan itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saat rizki itu banyak ataupun ketika rizki itu sedikit. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Salah satu tanda tingginya kualitas keimanan seseorang adalah ketika dia mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Kalau menurut pandangan kebanyakan manusia, rizki yang banyak itu takdir baik, rizki yang sedikit itu takdir buruk. Ini menurut pandangan kebanyakan manusia. Supaya kita bisa merasa kaya terus, kita harus yakin bahwa harta yang Allah berikan kepada kita hari ini, seberapapun itu yang terbaik buat kita. Allah tahu persis berapa yang kita butuhkan, berapa yang baik buat kita. Maka agar kita selalu bisa qanaah, menerima dengan sepenuh hati apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita yakini bahwa ini yang terbaik. Ya. Hari ini kita mendapatkan pemasukan sekian, itu yang terbaik. Tentunya setelah kita berusaha maksimal secara proporsional. Ya, bukan berarti kita kemudian nganggur, ya, tiduran terus, nggak kerja, bukan. Tapi kita kerja secara proporsional. Proporsional itu tetap sesuai dengan rambu-rambu, yang halal kita cari, yang haram kita tinggalkan. Proporsional itu artinya tidak mengganggu ibadah pokok, waktunya sholat. Ya, proporsional itu artinya modalnya dari hal yang haram, bukan dari riba. Itu namanya proporsional. Kita tetap bekerja secara proporsional, maksimal, ya. Kemudian pendapatan yang kita dapatkan berapapun itu, kita yakini bahwa ini yang terbaik. Dengan demikian, mudah-mudahan hati kita terus terjaga untuk bersifat qanaah, menerima berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat tidak ada yang mungkin ketemu dan tidak orang pada Ustaz Taufik dan tidak kita atas kebaikan dan kami
juga ya dan sertifikat di semuanya semoga bisa dan mungkin kami dukung ini dengan Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Coba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan.